Pernah kepikiran nggak, kalau semua kejadian besar di dunia ini, perang, krisis, revolusi, jangan-jangan bukan kebetulan, tapi bagian dari sebuah rencana besar? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah argumen-argumen inti dari sebuah buku yang sangat kontroversial karya William G. Carr, yang gagasannya persis seperti itu. Yuk, kita lihat apa saja klaim utamanya. Oke, jadi buku ini menyajikan sebuah pandangan dunia yang jujur aja radikal banget. Intinya, di balik layar panggung dunia, ada kekuatan tersembunyi yang mengendalikan semuanya. Mari kita lihat gimana penulisnya membangun narasi yang luar biasa ini langkah demi langkah. Nah, kita mulai dari akarnya ya. Gagasan paling dasar dari buku ini tuh cukup mengejutkan, yaitu adanya sebuah persekongkolan kuno yang tujuannya adalah untuk memperbudak seluruh umat manusia. Ini adalah titik awal dari semua klaim lainnya. Jadi, intinya begini nih menurut si penulis. Sejarah yang kita tahu itu bukanlah rangkaian peristiwa acak. Sebaliknya, setiap revolusi besar, setiap perang dunia, setiap krisis ekonomi, itu semua adalah adegan yang sudah diatur dengan rapi dalam sebuah skenario global. Dan inilah orang yang disebut-sebut sebagai arsiteknya, Adam Weishaupt. Di tahun 1776, dia dituduh menyusun semacam cetak biru modern untuk konspirasi ini, memberikan sebuah rencana yang konkret untuk menguasai dunia. Coba kita lihat cetak biru yang dituduhkan ini. Gila kan? Rencananya katanya adalah menghancurkan pemerintahan dan agama, memecah belah masyarakat, dan memicu konflik di mana-mana. Setiap langkah ini dirancang untuk mencapai satu tujuan akhir, sebuah pemerintahan dunia tunggal. Oke, rencana sebesar ini kan pasti ada otaknya dong. Nah, pertanyaannya, siapa yang dituduh buku ini sebagai para pemain di balik layar? Jadi, menurut buku ini, lupakan deh pemerintah yang kita lihat di TV. Katanya kekuasaan yang sesungguhnya itu ada di tangan jaringan bayangan, para pemodal internasional, perkumpulan rahasia, dan beberapa keluarga yang sangat berpengaruh. Nah, untuk mendukung argumen ini, buku ini mengutip tokoh sejarah seperti Benjamin Disraeli. Kutipan ini seolah-olah bilang kalau apa yang kita lihat di panggung dunia itu cuma pertunjukan, kekuatan yang sesungguhnya beroperasi di balik tirai. Dan disinilah nama Rothschild muncul. Keluarga ini ditempatkan tepat di pusat konspirasi. Dimulai dari Mayer Amschel, mereka digambarkan sebagai mesin uangnya, jantung finansial yang memompa dana untuk setiap revolusi dan perang, demi memajukan agenda global mereka. Tapi, menurut buku ini bukan cuma soal duit loh. Justru, senjata terkuat mereka adalah kekacauan. Kekacauan yang sengaja diciptakan dengan mengadu domba ideologi-ideologi besar. Nah, ini dia salah satu klaim paling gilanya. Komunisme dan Nazisme, dua kekuatan yang kelihatannya saling bantai itu, katanya, sebenarnya didanai dan dikembangkan oleh pihak yang sama. Tujuannya, ya untuk menciptakan konflik global, untuk memecah belah dan menaklukkan. Dari sini, buku ini mulai membongkar ulang sejarah. Semua peristiwa besar dilihat dari kacamata konspirasi ini dan disajikan sebagai langkah-langkah yang disengaja dalam pelaksanaan rencana besar mereka. Oke, kita ambil contoh pertama ya, Revolusi Inggris di abad ke-17. Menurut buku ini, itu bukan sekedar perang saudara biasa, ada tangan tak terlihat yang bermain. Dan ini bukti yang disodorkan, sepucuk surat yang katanya dari Oliver Cromwell. Surat ini dipakai buat nunjukin kalau eksekusi Raja Charles I itu bukan kehendak rakyat, tapi sebuah pembunuhan yang sudah diatur oleh para konspirator internasional ini. Nggak cuma di Inggris, cerita yang sama juga dilempar ke Amerika Serikat. Katanya nih, para pendiri bangsa Amerika sendiri sudah sadar akan ancaman ini sejak awal. Ini dia buktinya, menurut buku itu, sebuah ramalan yang katanya dari Benjamin Franklin. Peringatan keras ini dipakai sebagai bukti utama bahwa para Founding Fathers Amerika udah tahu ada rencana pengambil alihan dari dalam. Oke, dari revolusi-revolusi di masa lalu, sekarang ceritanya makin ngeri. Buku ini masuk ke klaimnya yang paling dramatis, bahwa Perang Dunia di abad ke-20 itu bukanlah kecelakaan sejarah, tapi sudah direncanakan jauh-jauh hari. Jadi, poin pentingnya di sini adalah kekacauan di abad ke-20 itu bukanlah kegagalan diplomasi. Menurut buku ini, itu justru adalah kesuksesan dari sebuah rencana yang sudah dirancang oleh orang ini, Albert Pike. Coba kita lihat rencana 3 tahap ini. Gila banget. Perang Dunia Pertama, katanya, buat menciptakan komunisme. Perang Dunia Kedua, buat memperkuat komunisme dan mendirikan Israel. Dan yang ketiga, diramalkan bakal jadi perang antara Zionisme dan dunia Islam. Tujuannya, kehancuran total dan kelelahan global. Terus, apa tujuan akhirnya?
Nah, menurut kutipan lain yang katanya dari Albert Pike ini, setelah dunia hancur lebur, barulah para konspirator ini akan nunjukin cahaya sejati mereka, yang diklaim buku ini sebagai pemujaan terhadap Lucifer. Jadi, pada akhirnya, buku ini mengajak kita melihat sejarah bukan sebagai rentetan kebetulan, tapi sebagai sebuah skenario besar yang sudah dirancang. Pandangan dunia yang seperti ini kan mengubah segalanya. Nah, pertanyaan terakhirnya adalah, bagaimana sebuah narasi, entah itu benar atau salah, bisa membentuk cara kita memandang dunia di sekitar kita?